Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di penugasan PKKMB Sagera. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rian Irfan Nuruddin. Saya dari Prodi PGSD Fakultas Pendidikan. Nah, di PKKMB Sagera ini saya tergabung di dalam kelompok 87 Bebilin. Gitu. Pada kesempatan kali ini saya akan berorasi, yaitu tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan di Indonesia. Nah, kita mulai dari sektor ekonomi dulu ya. Uang kuliah tunggal yang tinggi. Kita pahami dulu. Uang kuliah tunggal yang tinggi. Nah, berarti mahasiswa itu harus membayar uang yang banyak atau yang tinggi itu setiap 6 bulan sekali. Karena kan UKT itu setiap semester kan ya. Itu mahasiswa harus membayar uang kuliah yang banyak, yang besar setiap 6 bulan sekali. Nah, apa sih dampak terhadap ekonomi? Nah, jika kita lihat, jika kita coba bayangkan ya, jika UKT itu tetap tinggi, nah itu apa sih akibatnya? Ya. Jika uang kuliah tunggal itu tetap tinggi, akibat yang sudah yang sudah cukup banyak dirasakan itu kita lihat banyak calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri untuk menjadi mahasiswa. Karena apa? Karena ketika dia mendapatkan pengumuman UKT, dia kaget. Loh, UKT-nya segini. Loh, UKT-nya naik. Loh, saya kira sama kayak kemarin, saya kira sama kayak dulu. Loh, gimana ini? Mana keluarga saya kurang mampu ya? Ini maaf, mungkin lebih tepatnya bukan kurang mampu, terkendala dalam masalah ekonomi. Nah, bagaimana ya keluarga saya terkendala dalam masalah ekonomi? Nah, sebenarnya itu ada solusinya dari pemerintah, yaitu berupa program KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, sebenarnya kan ada program itu yang aslinya sasarannya ya kepada para calon mahasiswa atau para mahasiswa yang terkendala dalam masalah ekonomi begitu. Cuma yang terkadang saya dengar di media sosial ataupun di mana-mana lah, terkadang begini, KIPK atau KIP itu terkadang salah sasaran. Itu yang saya dengar. Tapi tentunya juga ada yang tepat sasaran. Saya juga punya teman yang memang sepertinya kurang itu ya, terkendala dalam masalah ekonomi ya. Beliau dapat KIP, dapat bantuan. Ya, saya ikut senang karena dia bisa terbantu untuk beli buku itu selama sekolah ya. Nah, kembali ke masalah ekonomi tadi. Jika uang kuliah tunggal itu tinggi, akibatnya salah satunya banyak calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri. Nah, kita coba bayangkan ya, jika calon mahasiswa baru itu mengundurkan diri, lalu mereka tidak mencari solusi agar tetap menjadi mahasiswa, atau bisa dibilang mereka sudah pasrah, sudah stres mungkin, ya mereka akan jadi pengangguran. Nah, semakin banyak pengangguran di Indonesia, saya rasa akan membuat perekonomian di Indonesia juga semakin buruk. Karena yang bekerja itu sedikit, yang nganggur banyak. Ibaratnya kalau saya ibaratkan banyak pengeluaran dibanding banyak pemasukan gitu ya. Nah,
Itu dalam bidang ekonomi. Untuk dalam bidang sosial, itu saya takutnya ada kesenjangan sosial. Misalnya, oh, yang pantas, yang berhak untuk menjadi mahasiswa, yang berhak untuk mengenyam pendidikan tinggi itu cuma orang mampu, cuma orang kaya. Nah, saya rasa kemungkinan itu akan ada. Ya, dari UKT yang tinggi itu bisa jadi ada kesenjangan sosial. Nah, itu salah satunya. Terus ada juga kemungkinan bahwa oh, yang orang kaya itu pinter, yang orang kurang mampu atau orang terkendala dalam masalah ekonomi, oh dia maaf, bodoh misalnya gitu. Tapi alhamdulillahnya kan pemerintah kita ada program KIPK itu. Nah, itu. Dan alhamdulillahnya juga peraturan yang kemarin yang menyebabkan UKT itu naik itu sudah dicabut. Alhamdulillah ya. Nah, ya saya harap semoga program pemerintah itu tepat sasaran. Semoga teman-teman kita yang terkendala dalam masalah ekonomi terbantu gitu. Ya, cukup begitu orasi saya tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan di Indonesia. Saya Rian Irfan Nuruddin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.